Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Permana. Saya dari kelas 3 program studi D4K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, di sini saya akan by the way, saya semester 2 ya, guys. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi safety talk, pentingnya emergency kit di rumah sakit ya. Nah, terus sebelum saya memulai, saya akan menjelaskan beberapa latar belakang dari emergency kit di rumah sakit ya. Nah, sesuai Permenkes RI nomor 58 tahun 2014 bahwa rumah sakit harus dapat menyediakan lokasi penyimpanan obat emergensi untuk kondisi kegawat daruratan ya, seperti itu. Nah, tempat penyimpanan harus mudah diakses dan terhindar dari penyalahgunaan dan pencurian. Nah, oleh karena itu dituntut peran aktif dari instalasi farmasi untuk mengelola obat emergensi yang disimpan di ruangan, mulai dari daftar standar obat emergensi yang boleh disimpan ya, cara penyimpanan serta jaminan ketersediaan obat pada saat akan digunakan. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu dilakukan pengaturan serta panduan tentang pengelolaan obat emergensi ya di ruangan pelayanan yang akan digunakan sebagai acuan bagi petugas dalam melaksanakan pelayanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya emergency kit di rumah sakit. Nah, biasanya di alam dunia kesehatan itu ada banyak sekali jenis peralatan yang wajib ada untuk dapat menunjang pelayanan dengan maksimal. Nah, seperti contohnya ya, adalah peralatan tanggap darurat seperti itu, atau peralatan emergency kit ketika ada pasien atau kejadian emergensi seperti itu. Nah, peralatan ini dimaksudkan agar kapan saja ada kejadian darurat, maka pihak pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain-lainnya selalu siap dan sigap. Nah, dengan begitu korban atau pasien dapat segera tertangani dengan baik dan memaksimalkan untuk dapat segera pulih dari kondisinya ya. Jika Anda berada di kota besar yang dekat dengan fasilitas kesehatan, maka biasanya itu semua sudah tersedia dengan lengkap ya di bagian gawat darurat, sehingga tidak perlu lagi khawatir seperti itu. Namun bagi mereka yang tinggal di pedalaman, pelosok, atau desa terpencil ya seperti itu, atau tempat yang jauh dari fasilitas kesehatan, maka disyaratkan mencari dan mendapatkan sebuah tempat yang lengkap, seringkali sampai harus mengorbankan nyawa seperti itu ya. Mengorbankan nyawa, mengorbankan jiwa juga seperti itu. Nah, membuat peralatan emergency kit itu sendiri dan mengenal isi emergency kit itu sendiri, ada beberapa jenis peralatan emergency kit. Nah, ada banyak sekali bendanya ya yang dikelompokkan dalam peralatan tanggap darurat atau emergency kit. Nah, semua tenaga medis dan kesehatan wajib tahu dan menguasai mengenai cara penggunaannya dengan baik. Nah, biasanya setiap peralatan masih dikelompokkan kembali ke dalam jenis paket emergency kit dalam sebuah tempat. Nah, kemudian ketika dibutuhkan, tempat tersebut dapat langsung diambil lagi dan siap digunakan dengan segera tanpa harus mencari kesana kemari seperti itu. Nah, kesigapan tenaga medis dalam mempersiapkan alat emergency kit ya seperti itu, seperti ini sangat penting dan dibutuhkan sehingga tidak membuang waktu dengan percuma. Nah, pertanyaannya, apa sajakah jenis peralatan emergency kit tersebut? Nah, yang paling saya tahu itu kalau nggak salah ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama itu ada yang namanya vacuum mattress tracker yang biasa dilipat saat tidak dipakai lalu dipompa kembali saat dibutuhkan seperti itu. Nah, yang kedua ada yang namanya ambulance tracker, matras yang harus selalu tersedia di ambulans untuk tempat pasien kapan saja dibutuhkan. Nah, yang ketiga ada yang namanya ranjang transfer yang juga sebagai tempat tidur pasien ya, yang digunakan saat akan memindahkan pasien dari ambulans ke IGD atau sebaliknya. Nah, yang keempat itu ada yang kalau nggak salah ada traction splint. Nah, yaitu alat emergensi yang digunakan untuk penanganan yang terkena patah tulang, evakuasi korban ya, saat evakuasi korban. Dan biasanya alat ini digunakan untuk patah tulang bagian kaki
Jadi traction split ini juga dapat mengurangi rasa sakit dan tekanan jaringan kaki yang retak ya, seperti itu. Yang kelima, ada yang namanya head immobilizer sebagai tempat atau alat untuk melindungi kepala pasien ketika terjadi cedera atau luka parah, luka yang sangat parah ya, luka yang robek seperti itu. Nah, yang keenam ada yang namanya ini mungkin asing buat kalian semua ya, tandu lipat. Nah, yang biasanya harus selalu disediakan di saat sedang terjadi kegiatan di luar ruangan seperti lapangan sepak bola, lapangan kemah, pencarian korban oleh tim SAR dan lain-lain. Nah, semua alat tanggap darurat atau emergency kit tersebut di atas biasanya itu harus selalu ready ya dan siap untuk digunakan di dalam ambulans. Nah, alat yang memang wajib tersedia di setiap tempat fasilitas kesehatan sehingga bisa langsung digunakan kapanpun ada pasien dengan kondisi emergensi ya. Nah, yang membutuhkan rujukan ke fasilitas kesehatan itu kesehatan lain yang jauh lebih memadai dan lengkap juga ya, seperti itu. Nah, selain itu di setiap ambulans juga harus tersedia perlengkapan dan peralatan tanggap darurat lainnya, contoh seperti tabung oksigen, masker oksigen, selang infus, baru infus itu sendiri ya. Nah, ini dimaksudkan kalau keadaan pasien seketika dalam perjalanan memburuk dan membutuhkan pertolongan tambahan ya, seperti itu. Nah, alat emergensi lainnya selain beberapa jenis tanggap darurat yang sudah saya sebut tadi, masih ada paket emergency kit yang juga wajib tersedia di fasilitas kesehatan. Hanya saja alat-alat ini lebih kecil dan langsung digunakan untuk menangani kondisi pasien seperti penanganan luka atau cedera dan lain-lain. Nah, ada dua kalau nggak salah, itu ada yang namanya satu, perlengkapan P3K yang terdiri dari kain kasa, gunting, perban, obat, alkohol, dan lain-lain ya. Nah, yang kedua, peralatan emergency kit untuk masalah patah tulang ya, seperti gips, tali gantung, dan lain-lain. Seperti itu. Semua alat emergency ini tersebut rata-rata sudah tersedia di fasilitas kesehatan tingkat apapun ya. Bahkan individu juga pun bisa memiliki untuk berjaga-jaga kalau saja terjadi hal-hal kecelakaan di rumah sakit atau di rumah atau di luar rumah ya, sehingga bisa mengobati dirinya sendiri untuk keperluan rumah sakit atau puskesmas dan pusat kesehatan. Biasanya pemenuhan kebutuhan alat-alat di atas yang saya sebut tadi itu sudah langsung dipasok oleh pemerintah. Namun untuk milik swasta, maka biasanya mereka langsung memesan dari pabrik khusus alat kesehatan yang jelas terjamin kualitasnya, keaslian dan presisi dalam setiap ukuran. Karena memang peralatan rumah sakit itu seperti ini tidak bisa hanya asal beli ya, walaupun banyak yang menjualnya dengan harga murah ya. Untuk alat P3K, maka apotek lengkap dan pusat jual alat kesehatan juga biasanya menjual paket emergency kit yang dikemas dalam sebuah kotak P3K sehingga kapan saja Anda membutuhkannya semua sudah ada di dalamnya ya. Nah, mungkin seperti itu saja yang saya jelaskan. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.